Ketika Square kembali dari Malaka ke India, dia tidak membawa rempah-rempah, tapi pesan kematian. Malaka bukan sekadar pelabuhan dagang, tapi benteng yang harus ditaklukkan. Alfonso de Albuquerque, sang gubernur baru Portugis di India, mendengar itu, amarahnya langsung memuncak. Tapi dia sadar, pasukannya cuma 1.000 orang dengan 18 kapal tempur. Sementara dari surat Roy de Araujo, seorang tahanan Portugis di Malaka, terungkap bahwa Sultan Mahmud Shah punya 20.000 orang prajurit, gajah perang, pemanah, dan 400 meriam. Tapi bagi Albuquerque, Malaka adalah kunci utama. Siapa menguasai Malaka, dia menguasai arus dagang Asia. Dia lebih memilih maju. Timbullah pertanyaan di benak kita, bagaimana mungkin 1.000 prajurit Portugis bisa menantang 20.000 pasukan Malaka? Inilah kisah nyata dari salah satu penaklukan paling legendaris dalam sejarah Asia Tenggara, penyerangan Portugis ke Malaka tahun 1511. Pertengahan April 1511, Albuquerque berangkat menuju Malaka. Ia naik kapal Pro de la Mar, kapal legendaris Portugis. Kapal itu pernah membawa Vasco da Gama dan Francisco de Almeida meraih kemenangan di India. Meski sudah tua dan sulit dikendalikan, kapal 400 ton itu tetap melaju, menyeberangi Teluk Benggala dan menghantam gelombang besar Selat Malaka. Saat mendekati Selat Malaka, armada Portugis terkejut. Mereka sampai di lautan yang berbeda. Kapal-kapal dau India mulai tergantikan oleh jung besar dari Tiongkok dan Jawa. Kapal yang jauh lebih besar dari Pro de la Mar, seperti benteng yang mengambang di luasnya lautan. Sebagai unjuk kekuatan, Portugis meletakkan pengaruhnya di lautan itu. Albuquerque memerintahkan prajuritnya untuk menyerang satu jung Jawa. Tapi 2 hari pengeboman, seperti laut enggan menenggelamkannya. Kapal itu tetap kokoh menjulang di samudera. Baru setelah kemudinya dihancurkan, kapal seberat 600 ton itu menyerah. Dari situ Albuquerque sadar, mereka kini telah berlayar di perairan baru yang dihuni oleh para pembuat kapal yang luar biasa. 1 Juli 1511, Malaka akhirnya tampak di Cakrawala. Tembakan salvo Portugis menggema, bukan untuk menyerang, tapi sebagai pengumuman akan kedatangan. Sama seperti Square, Albuquerque pun terpana melihat kota Malaka. Kota itu luar biasa megah, membentang sejauh 5 km, dihiasi kuil, istana, menara, dan pelabuhan penuh kapal dari Arab, India, Cina, hingga Jawa. Kota Malaka dibelah oleh sungai besar yang dijembatani oleh jembatan tinggi di tengahnya. Tetapi di sekeliling kota Malaka adalah rawa-rawa yang padat, penuh penyakit malaria, juga binatang buas. Tidak ada pertanian, tidak ada jalan darat. Menurut Albuquerque, ini sebagai kelemahan besar. Kota ini sepenuhnya bergantung pada laut untuk pangan dan barang. Di pihak Malaka, terkejut akan kedatangan Portugis yang mendadak. Sultan Mahmud Shah mencoba meredakan ketegangan. Dia mengirim utusan untuk menyampaikan maaf dan menawarkan damai. Tapi ini cuma siasat. Sultan sengaja memperlambat perundingan. Ia berharap Musim Mason akan mengusir armada Portugis sambil diam-diam memperkuat pasukannya. Albuquerque tahu ini tipuan. Dia sudah pernah melihatnya di Goa. Tapi dia juga tidak bisa gegabah ada tawanan Portugis di tangan Sultan. Hingga akhirnya datang surat dari Roy de Araujo, salah satu tahanan. Janganlah Tuan memikirkan hal lain kecuali kebesaran serta keuntungan Portugis. Jika saya tidak dapat menjadi alat kemenangan, jangan jadikan saya sebagai penghalangnya.
17 Juli 1511. Kesabaran Albuquerque habis. Di sore hari, dia memerintahkan untuk membombardir pelabuhan. Kapal-kapal dagang terbakar, api menjilat langit, takutan menyebar. Bagi penduduk Malaka, termasuk sultannya, ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat. Sultan Mahmud di balik ketakutannya akhirnya membebaskan tahanan dengan diberi pakaian kebesaran. Tapi bagi Albuquerque itu belum cukup. Dia memblokade pelabuhan dan menuntut untuk membangun pos dan benteng di Malaka. Dengan akalnya, Sultan kembali menunda untuk mengiyakannya. Beberapa hari jawaban tak kunjung datang dari Sultan. 24 Juli 1511, 2 jam sebelum fajar, Albuquerque memerintahkan penyerangan langsung ke jantung kota dan menargetkan jembatan tinggi yang membelah kota. Pasukan Portugis didaratkan di 2 sisi sungai dengan dukungan perlindungan tembakan dari kapal. Di pagi hari, pertempuran brutal pun pecah. Di tengah panas tropis, prajurit Portugis mulai tumbang kelelahan. Saat itulah Sultan mengirim 20 ekor gajah perang bersenjata pedang di gadingnya menghantam ke arah jembatan. Tapi di tengah kelelahan, 2 tentara Portugis berdiri melawan. 1 orang menusuk mata gajah dan 1 orang menusuk perutnya. Gajah mengamuk, menyerang kembali penunggangnya sendiri. Kekacauan pun pecah. Mau tidak mau, pasukan Sultan mundur. Namun, Portugis juga sudah terlalu lelah untuk bertahan. Albuquerque memutuskan mundur sambil membakar wilayah yang ditinggalkan untuk mencegah pengejaran. Namun, Alfonso Albuquerque belum menyerah. Bersambung.